Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Untuk sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebelumnya Tuhan, Kau ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami, hati pikiran kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Lingkupi kami Tuhan dengan kasih-Mu Bapa, yang sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya mampukan kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu, dan beri kami kemampuan-Mu juga Tuhan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tidak terasa kalau kita saat ini sudah berada di bulan Desember, dan banyak di antara kita sudah merayakan Natal, atau di antara kita sedang mempersiapkan untuk merayakan Natal di tahun ini. Saudara, sekalipun semuanya serba dibatasi, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita merayakan Natal. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru di 2022. Puji Tuhan saudara, saat pagi ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kelahiran Juru Selamat. Nats saya ambil di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudaraku, ini adalah kabar berita sukacita dari sorga yang disampaikan oleh malaikat Tuhan yang pertama kali kepada gembala-gembala dan juga bagi kita sekalian. Saudara, Allah rindu melalui kita semuanya, seluruh makhluk dapat mendengar kabar sukacita dari surga, bahkan sampai ke ujung bumi. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, inilah bentuk kasih Allah kepada kita manusia. Allah itu kasih dan penuh kasih karunia kepada kita manusia ciptaan Tuhan. Kita manusia yang segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Dan wujud kasih Allah itu adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Puji Tuhan saudara, maukah kita sekalian menerima kasih Allah, menerima tawaran Allah yang begitu luar biasa, yang menjadi kebutuhan kita manusia berdosa. Saudara, kebutuhan kita sebagai orang berdosa adalah seorang penyelamat, seorang juru selamat untuk membebaskan kita dari belenggu dosa yang menguasai hidup kita. Juru selamat itu adalah karunia Allah sendiri. Juru selamat itu adalah firman Allah, yaitu perkataan Allah sendiri yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Firman Allah itu adalah seorang pribadi. Dia telah turun ke dalam dunia ini dan menjelma menjadi manusia biasa sama seperti kita melalui proses kelahiran. Dikandung dari perawan Maria dan lahir sebagai seorang bayi, menjadi kanak-kanak, remaja, dan menjadi dewasa. Inilah pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dikandung tanpa dosa, karena Tuhan Yesus adalah manusia yang tanpa dosa dan tidak bisa berbuat dosa, karena dia sesungguhnya adalah pribadi Allah sendiri, pribadi firman Allah, Sang Pencipta yang membuat segala sesuatunya dari yang tidak ada menjadi ada. Mengapa pribadi firman Allah ini harus menjelma menjadi manusia biasa? Karena yang hendak diselamatkan adalah manusia. Itu sebabnya saudara, pribadi firman Allah ini harus meninggalkan segala kemuliaannya di sorga dan menjelma menjadi manusia, yaitu untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan kita manusia berdosa, dan untuk menunjukkan kepada kita siapa Allah yang sebenarnya. Saudara, memang semuanya adalah di luar nalar dari pemikiran kita sebagai manusia biasa. Tidak bisa tertampung oleh akal pikiran kita. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada perkara yang sulit, semuanya pasti jadi. Jadi saudara, Sang Penyelamat, Juru Selamat itu datang dari sorga, dan yang mewartakan untuk pertama kalinya adalah malaikat Tuhan. Dan yang merayakan hari kelahiran Tuhan untuk pertama kalinya dengan genggam gempita adalah seluruh penghuni sorga. Malaikat-malaikat di sorga memuji, meninggikan, dan mengagungkan nama Tuhan. Jadi begitu luar biasanya penyambutan hari kelahiran Tuhan. Sekalipun Tuhan lahir di tempat kandang domba yang sangat hina bagi manusia, tetapi Allah sangat meninggikan dia, dan namanya adalah Immanuel, artinya adalah Allah beserta kita. Karena sesungguhnya sejak Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini dan terlahir sebagai manusia biasa, maka kerajaan Allah sudah turun ke dalam dunia ini. Dan Allah sudah menggenapi janjinya yang Tuhan janjikan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Allah sudah mengaruniakannya, Allah sudah memberikannya kepada manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Banyak orang menganggap bahwa dosa itu adalah sebagai kesalahan sosial. Itu adalah persoalan pribadi. Dosa adalah kelainan kepribadian. Itu sebabnya saudara, banyak orang yang menganggap bahwa dirinya benar selama ia tidak berbuat kesalahan atau berbuat yang macam-macam. Dan orang itu beranggapan bahwa dia tidak membutuhkan keselamatan, dia tidak membutuhkan juru selamat di dalam kehidupannya. Tapi firman Allah dengan jelas menunjukkan bahwa dunia yang kita diami ini sudah rusak oleh dosa karena ketidaktaatan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Itu sebabnya saudara, dosa sudah melekat dalam diri kita manusia, yang adalah dosa warisan yang kita warisi dari nenek moyang kita. Jadi sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita sudah dikandung oleh dosa. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bumi telah cemar oleh dosa, dan upah dosa ialah maut, yaitu neraka kekal. Kita mengalami terpisah untuk selamanya dengan Allah Bapa di sorga, karena Allah Bapa di sorga adalah kudus adanya, dan dia tidak bisa bersama-sama dengan manusia berdosa. Ada jurang pemisah yang tidak terseberangi antara Allah dan manusia. Tapi saudara, Allah sejak semula kasih kepada kita manusia. Itu sebabnya dengan kasihnya, dengan cara Allah sendiri, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu firman Allah, namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya cara Allah untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Satu-satunya juru selamat manusia. Tidak ada yang lain, tidak ada cara lain yang diberikan Allah kepada kita selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kisah 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara, Tuhan Yesus telah menjadi jalan penghubung untuk kita sampai kepada Allah Bapa di sorga. Kita harus menyadari keberadaan kita, bahwa kita adalah manusia berdosa. Kita membutuhkan juru selamat, dan kita harus percaya dan mengakui dengan mulut kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat diselamatkan dan kita dapat bersekutu kembali dengan Allah Bapa di sorga. Inilah yang menjadi kerinduan dari Allah Bapa di sorga, yaitu dapat bersekutu lagi dengan kita manusia ciptaannya, manusia yang sangat dikasihinya. Sama seperti si bungsu yang terhilang ini mempunyai keberanian untuk pulang kembali ke rumah ayahnya, itu dengan mengakui semua kesalahannya. Dan ketika dari jauh ayahnya melihat si bungsu ini, berlarilah ayahnya untuk mendapatkan anaknya, dan diberikannya kepada anaknya jubah yang terbaik, mengenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan dikembalikannya haknya sebagai anaknya. Saudara,
Si bungsu ini adalah gambaran dari kita, manusia berdosa, yang ketika kita kembali kepada Allah, maka Allah memulihkan keadaan kita, dan kita disebut sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Ada sukacita yang besar di sorga. Malaikat-malaikat di sorga bersukacita apabila kita manusia berdosa bertobat dan kembali kepada Allah. Kita harus penuh keberanian untuk kita dapat menghampiri tahta kasih karunia Allah, yaitu keselamatan kekal melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena sekali-kali Allah tidak akan pernah menolak atau membuang orang-orang yang datang kepadanya dengan hancur hati dan dengan segala kerendahan hatinya. Karena Allah sanggup mengubahkan apa yang tidak berguna bagi manusia, yang hina, yang sampah bagi dunia, diubahkan oleh Allah menjadi berharga, baik pada pemandangan manusia maupun pada pemandangan Allah, untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini adalah janji Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa keselamatan, kesempurnaan itu datangnya dari Allah. Semuanya adalah kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, mari jangan kita tolak kasih karunia Allah yang sangat besar di dalam kehidupan kita manusia berdosa, yang sanggup memindahkan kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus, mari Tuhan hidupkan setiap perkataan firman-Mu, agar supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami senantiasa ingat dan berharap sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.